Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas seorang public figure yang sangat terkenal. Siapakah dia? Yaitu Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat ini orang yang hebat. Alhamdulillah oleh Prabowo Subianto dipilih dinobatkan sebagai utusan khusus presiden. Dia itu siap diberikan saran dan pendapatnya dan kritik. Saya bukan mengomong mengada-ada. Saya menemukan video Ustadz Hidayat ini di YouTube Short. Videonya seperti ini teman-teman. Assalamualaikum semua. Saya Adi Hidayat. Saya dinobatkan sebagai pengganti Gus Miftah. Berikan saya saran atau pendapat Anda. Saya menerima kritik dan saran dari masyarakat. Dan siapa yang sudah tekan love dan panah di sini akan menerima bantuan sebagai ucapan terima kasih. Saya ingin melihat seberapa banyak yang setuju ataupun tidak setuju. Terima kasih. Nah itu teman-teman, saya bukan mengada-ada. Jadi Ustadz Hidayat ini siap diberikan saran, pendapat dan kritiknya. Makanya di sini saya akan menyampaikan melalui konten saya ini, melalui video saya ini. Saya pertama-tama teman-teman, mudah-mudahan apa yang diamanatkan Ustadz Hidayat ini dipilih. Ini sudah ketentuan dari Allah SWT. Karena tanpa ketentuan dari Allah SWT, Ustadz Hidayat ini tidak bakalan menjadi utusan khusus presiden. Ya, mudah-mudahan Ustadz Hidayat ini oleh Allah SWT diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Doa dari saya buat Ustadz Hidayat, mudah-mudahan Anda selalu dilindungi Allah SWT dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan diberikan kesehatan beserta keluarganya semua. Itu doa saya. Saya berharap Ustadz Hidayat ini bisa menonton video saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Anda, Ustadz Hidayat dan keluarganya semua. Saya memberikan saran, mudah-mudahan, tapi sebelumnya mohon maaf lagi nih teman-teman kepada Ustadz Hidayat. Saran dari saya, tolong sampaikan kepada semua ustadz yang berceramah, baik yang berceramah, terutama ya yang berceramah di media, kepada ustadz, semuanya ustadz dari Sabang sampai Merauke, kepada kiai, semua kiai dari Sabang sampai Merauke. Jangan pernah merendahkan pekerjaan seseorang, baik itu pedagang kaki lima dan lain-lain sebagainya. Jangan pernah menghina pekerjaan seseorang ketika kita ini berceramah. Bukan hanya berceramah, lagi tidak ceramah pun kita itu tidak boleh. Ya, tidak ada pekerjaan halal itu hina. Ya, tidak ada pekerjaan halal itu hina. Dengarkan baik-baik. Ya, ini saran dari saya, sampaikan. Anda bikin video di YouTube, silahkan Anda sampaikan. Jangan pernah menghina orang. Kita ini oleh Allah SWT diberikan ilmu banyak, diberi kesempatan mondok karena orang tua mampu. Jangan pernah menghina orang yang tidak mondok. Kita ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah SWT sholat tahajud. Jangan pernah menghina orang yang tidak bisa sholat tahajud. Kita ini mempunyai pekerjaan yang layak dan enak, sehingga uangnya banyak dan kaya raya, maka bisa bersedekah, membantu fakir miskin dan anak yatim. Jangan pernah menghina orang yang miskin, yang tidak bisa membantu dan tidak bisa bersedekah. Jangan pernah kita ini, walaupun kita ini mulia, punya pangkat, jangan pernah merendahkan orang yang tidak punya pangkat. Itu sudah dicontohkan oleh iblis. Nah, sekarang saya mau bercerita apa yang namanya itu makhluk iblis. Iblis itu teman-teman, iblis itu beriman kepada Allah SWT. Iblis itu taat kepada Allah SWT. Iblis itu juga berilmu daripada malaikat Jibril. Jadi pada waktu itu iblis itu imamnya malaikat karena lebih taat kepada Allah SWT. Tetapi si iblis itu merasa hebat, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam dan malaikat. Maka Allah SWT menyatakan makhluk seperti itu adalah makhluk sombong. Begitupun manusia. Ya maaf, ini buat KAI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau sudah merasa hebat,
sudah merasa berilmu, orang semuanya rendah. Itu apa bedanya dengan iblis tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, dia dihina, diludahin, dilempar dengan batu, apakah pernah ngelawan? Dia tetap melindungi semua. Kita ini supaya selamat, supaya bangsa Indonesia ini tidak tercerai-berai, ya, karena umumnya orang rendahan itu dihina, ya, tidak dihormati. Kita ini sama-sama ciptaan Allah SWT. Sampai Wali Songo, masyarakat semua oleh Wali Songo, walaupun bukan Islam, non Muslim, orang kafir, sama Wali Songo itu dilindungi. Kalau kelaparan dikasih makan. Ini dicontohkan teman-teman. Jadi kita ini jangan sampai membenci sama-sama ciptaan Allah. Kita ini adalah satu, sama-sama ciptaan, sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama diciptakan dari tanah, terus dikasih roh, dikasih nafas, terjadilah seperti ini. Kita inilah satu, harus bersatu, jangan saling merendahkan kepada yang lain. Walaupun orang itu pantas dihina, kita tidak boleh menghina. Orang itu tidak sholat, kita hina, dikira berdosa, dosanya banyak. Orang itu tidak puasa, dihina oleh kita, seakan-akan orang itu dosanya banyak. Tidak boleh teman-teman. Islam itu dilarang seperti itu, ya. Doakan orang yang tidak bisa sholat, doakan supaya bisa sholat. Orang yang miskin pekerjaannya tidak ketemu, makan kekurangan, doakan atau berikan makanan, seperti itu. Jangan sampai menghina orang, apalagi sama binatang aja kita tidak boleh menghinanya, apalagi sesama makhluk, sesama muslim. Ini penting sekali supaya bangsa Indonesia ini tetap bersatu, tidak tercerai-berai. Itu saran dari saya kepada Ustadz Adi Hidayat. Tapi saya mau maaf lagi nih, ini hanya sekedar saran, ya. Kalau misalnya saran saya ini tidak laku, ya, apa sih saya ini, siapa saya ini? Saya sadar, saya ini siapa? Bukan siapa-siapa, cuma saya adalah manusia, sama-sama ciptaan Allah. Itu yang membuat saya pede berbicara di sini. Sekali lagi, saya ini sama-sama ciptaan Allah SWT, makanya saya pede berbicara ini. Sama-sama makan nasi, udaranya sama yang kita hirup, Tuhannya sama Allah SWT, Nabinya sama Rasulullah SAW. Kita ini sama, tidak ada yang lebih hebat di muka bumi ini. Ya, sama-sama tidak tahu kita ini masuk surga apa enggak. Ada orang jualan es, dia itu dipandang manusia terhina, tapi di mata Allah juga tidak tahu. Ada seorang kiai, ya, pondoknya banyak, di mata Allah juga saya tidak tahu dia masuk surga atau tidak. Sama-sama tidak tahu nasib kita ini, ya. Makanya kita harus berpikir selalu positif, ya. Itu saran dari saya. Kemudian saran dan pendapat itu teman-teman. Yang ketiga, kritik. Saya tidak mau mengkritik. Terus saya mau mengkritik apa? Cuma yang tadi saya bilang, saya doakan mudah-mudahan yang diamanatkan, yang dimandatkan oleh Prabowo kita, Subianto, Adi Hidayat ini bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Itu ya, Ustadz Hidayat. Buat semuanya, bukan hanya buat Ustadz Hidayat saja, buat semuanya warga negara Indonesia yang lagi menonton video saya ini, Anda itu hati-hati berbicara. Kalau dicubit sakit, jangan pernah mencubit orang. Itu saja sih ilmunya, ya. Supaya hidup itu selamat, supaya Indonesia ini tidak tercerai-berai, tetap bersatu. Hormati pahlawan-pahlawan kita yang sudah perang, menumpahkan darah, ya, sampai meninggal dunia. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan, saran dan pendapat saya seperti itu. Jangan pernah menghina orang miskin. Itu hanya pendapat, karena ini permintaan dari Ustadz Hidayat sendiri. Makanya saya bikin konten seperti ini atas permintaan Ustadz Hidayat ini. Dari awal saya berbicara sampai akhir ini, apabila ada kata-kata yang salah, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik salah dalam perbuatan atau salah dalam perkataan. Kiranya seperti itu teman-teman, ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Usikum min nafsi bidakullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.